Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, ini kan yang kalian mau tahu apa yang akan kami analisa soal pertandingan timnas U17 lawan Australia U17. Kalau pendapat kami pribadi, ini kita harus lihat dari berbagai sisi dulu ya. Yang pertama, ini banyak banget yang bilang lebih baik kalah terhormat daripada main kayak gitu kan? Secara hati nurani dan harga diri sih emang iya, sebab lolos dengan cara seperti itu memang terlihat memalukan. Apalagi ini kan anak-anak U17 yang harusnya masih diajarin sepak bola yang baik dan benar. Betul dong, secara harga diri memang ini merusak nilai dan citra dari fair play sepak bola. Tapi apakah di Indonesia itu berlaku untuk semua masyarakat Indonesia? Karena faktanya 70% masyarakat Indonesia masih banyak yang gak terima dengan yang namanya kekalahan. Jika timnas U17 nggak lolos, apakah nggak akan menimbulkan hujatan? Bener dong? Jadi di Indonesia itu memang serba salah. Lolos dengan cara begini diomongin dan dibilangnya nggak punya harga diri, nggak lolos pun dihujat dan pelatih pemain diminta out. Bener dong? Yang kedua, kenapa PSSI atau tim dari timnas U17 Indonesia asuhannya Nova Arianto dan timnasnya Australia ini melakukan hal-hal seperti ini atau bisa dibilang match fixing? Iya dong, ini termasuk match fixing. Jadi kami jelaskan ya, yang namanya match fixing itu bukan cuma nyogok wasit atau pemain lo ya, tapi mengatur skor pun dianggap match fixing. Australia dan Indonesia ini kan sengaja nih ngatur skor agar imbang, kan artinya sama aja dong dengan match fixing. Nah, kenapa PSSI lakukan hal ini? Nah, itu yang belum kita tahu, apakah ini murni cuma gara-gara 3 kelompok usia timnas yakni senior, U20 dan U17 ingin lolos semua ke Piala Asia atau ada tujuan lain. Nah, tujuannya apa? Ya kita tahulah ada 3 negara di Timur Tengah yang lagi menzolimi Indonesia, ini Bahrain, Qatar, dan Kuwait. Dan memang faktanya dengan skor 0-0 ini 3 negara tadi nggak lolos ke Piala Asia U17. Bahrain, Qatar, dan Kuwait selalu diuntungkan oleh wasit atau istilahnya selalu dibantu sama wasit dan AFC, dan tentunya akan sulit buat tim-tim di luar Timur Tengah menyingkirkan atau istilahnya membalas kecurangan ini. Jadi dengan skor ini secara tidak langsung Indonesia dan Australia membalas kecurangan AFC yang tidak pro pada negara-negara di luar Timur Tengah dan terlalu pro dengan negara-negara Timur Tengah. Tapi apakah itu tujuannya? Ya cuma PSSI yang tahu. Yang ketiga itu imbasnya. Nova Arianto dan Sintayong pasti dihujat habis-habisan. Padahal ini bukan asuhan Sintayong loh ya, tapi tetap nama Sintayong yang jadi korban sebab Nova Arianto adalah tangan kanan Sintayong. Tapi Nova ambil resiko, dirinya tahu pasti akan dihujat habis-habisan sebab dianggap gak becus melatih. Apalagi para lokal kampret ini pasti akan menghujat habis-habisan Sintayong dan Nova Arianto. Oh, jadi gini yang diajarin Sintayong ke Nova, cara main seperti ini gitu kan yang akan dibilang oleh lokal kampret. Tapi mereka lupa jika yang dibawa Nova itu 99% pemain murni lokal lu ya, cuma pakai 2 pemain keturunan aja, yakni Matt Baker dan Lucas Lee. Dan memang faktanya di laga ini kita lihat di babak pertama aja, para pemain timnas U17 ini kesulitan loh menghadapi gempuran para pemain Australia. Dan kami yakin jika timnas U17 ini diisi full pemain diaspora seperti Jay Ejes, Sandy Walsh, atau Justin Hubner, mungkin mereka nggak akan mau lakukan permainan sepak bola seperti ini. Sebab mereka merasa mereka ini punya kemampuan beda dengan para pemain timnas U17 yang mungkin mereka udah kesusahan ya melawan timnas Australia, dan mereka merasa kemampuan mereka memang di bawah rata-rata pemain Australia. Kita ambil contoh di Piala Asia Senior saja. Sintayong itu kan pakai ya beberapa lah, hampir banyak pemain diaspora, tapi tetap kalah lawan Australia. Tapi permainannya tetap seimbang. Mereka menyerang juga total gitu kan. Tapi apa?
Meskipun permainan timnas Indonesia lawan Australia udah bagus, tetap aja kalau kalah Sintayong dan pasukannya tetap dihujat kok. Meskipun mereka bilang kalahnya dengan harga diri, tapi kan faktanya tetap dong Sintayong dan anak asuhnya itu dihujat juga oleh netizen Indonesia. Jadi memang serba salah di Indonesia, ini terpecah semua. Permainan seperti ini dibilangnya nggak punya harga diri, tetap dihujat. Ketika main ngotot dan kalah pun tetap dihujat juga. Jadi kembali kami katakan, intinya ya, kalau secara hati nurani dan harga diri kami memang kecewa dengan timnas Indonesia U17 dan Australia U17. Sebab ini mencederai yang namanya nilai sportivitas sepak bola. Apalagi mereka ini masih anak-anak, tapi sudah diajarin sepak bola kayak gitu. Tapi kalau cuma nyalahin Nova Arianto dan timnas 17 emang nggak fair. Sebab ini tuh ada kesepakatan antara Indonesia dan Australia. Coba lihat nih, Australianya nggak mau ngelewatin bola lewat garis tengah, Indonesianya pun nggak mau ngejar. Jadi yang salah ya dua-duanya. Dan kalau bicara soal malu, sebenarnya yang lebih malu tuh harusnya ya Australia. Sebab Australia itu ranking 25 dunia, tapi main sepak bola kayak gitu. Kan harusnya lebih malu. Sekarang gini deh, kita kasih umpamanya aja. Oke lah, Nova Arianto menginstruksikan timnas Indonesia 17 ini main ngotot, tapi ujung-ujungnya kalah lawan Australia dan Indonesia nggak lolos ke Piala Asia U17. Apakah seluruh rakyat Indonesia akan bilang, kami bangga pada timnas U17 meskipun kalah tapi kalah terhormat? Kami yakin nggak semuanya akan bilang kayak gitu. Pasti akan ada bilang seperti ini, alah Nova out, timnas U17 nggak lolos, Nova out, timnas U17 nggak lolos, pemainan jelek, PSSI rombak. Bener dong, itulah realita di Indonesia yang harus kita hadapi. Kalah menang, lolos nggak lolos, bagus nggak bagus mainnya, tetap dihujat kok sama netizen kita. Makanya kalau soal ini pendapat kami pribadi ya, sebelum kita menghujat, sebelum kita menghakimi, kita cari tahu dulu apa sih sebenarnya rencana PSSI dan juga timnas U17. Apakah memang sengaja cuma pengen ini lolos ke Piala Asia atau gimana? Dan apakah memang ini mereka nggak merasa malu apa enggak? Nah, buat lebih jelasnya lagi silakan dengarkan sendiri pernyataan dari Nova Arianto. Pertandingan hari ini ya jujur secara permainan saya pribadi malu ya sebagai pelatih. Tapi sekali lagi ini yang harus kita terima ya, ini yang harus kita jalanin karena situasinya memang di setengah pertandingan saya mendengar kabar kalau kita seri aja bisa lolos, untuk kemungkinan kita bisa lolos. Akhirnya kita membuat secara taktikal pun sama, kita coba melakukan defense di area kita sendiri, dan di saat kita rebut bola kita lakukan counter attack. Tapi kita bisa melihat Australia pun sama, di saat dia punya bola dia tidak mau untuk menyerang kita, dan itu menjadi suatu pertandingan menurut saya ya jujur saya nggak begitu suka, tapi apapun jalannya pertandingan hari ini saya bersyukur kita bisa lolos. Sekarang kita bahas beberapa pertandingan di Liga 1, juga tim-tim Liga 1 ya. Yang pertama itu saat Arema lawan Persija. Ada satu momen di menit injury time babak kedua. Ini ada yang bilang kontroversi sih. Banyak yang bilang ini tuh 100% gol. Ada yang bilang ini juga nggak gol katanya. Nah, inilah realita netizen kita kan. Masalah sepele seperti ini aja mereka masih terpecah belah loh ya. Apalagi masalah timnas kemarin atau semalam ya. Karena realitanya di negara kita, masyarakat Indonesia itu banyak yang belum paham soal aturan sepak bola. Belum banyak yang paham soal tata cara sepak bola. Yang mereka lihat cuma permainan sepak bolanya aja. Bener dong? Nah, kalau kita lihat di tayangan ulang ya, di laga ini ya, bola itu memang belum 100% melewati garis gawang. Dan ini dalam aturan sah, nggak gol. Tapi permasalahannya di laga ini ada di wasit. Kenapa wasit yang bertugas itu nggak cek VAR buat mastiin? Apa segitu percayanya wasit ini sama hakim garis? Kan nggak masuk akal. Hakim garis jauh banget tuh di sana. Bahkan di liga-liga top Eropa aja hal-hal seperti ini pasti direview lagi loh.
Ini untungnya aja Persija menang loh di laga ini. Coba kalau kalah atau imbang, ya pasti udah rame. Tapi yang rame bukan Persija dan Aremanya sih, tapi yang di luar dua klub ini. Sebab kalau Arema dan Persija mah gak bakalan rame karena kan bestian. Jadi ya, untuk hal ini kami bilang 100% belum gol loh ya. Cuma yang salah adalah wasitnya. Yang kedua di laga antara PSS Sleman lawan Persita Tangerang, tepatnya di menit 58. Ini ada review VAR ya, di mana striker PSS Sleman terjatuh. Kami bilang terjatuh loh ya, bukan dijatuhkan di kotak penalti. Sebab kalau dibilang ditarik dari pemain Persita, kami nggak lihat juga. Padahal kita lihat sendiri ya, itu striker PSS kan yang jatuh sendiri. Coba lihat, apakah pemain Persita ini menarik pemain PSS Sleman? Tapi di sini kita masih bisa belajar bahwa yang namanya Tuhan itu masih maha adil. Peluang yang diciptakan dari hasil kecurangan ya nggak akan dikasih lah sama Tuhan. Atau istilahnya gini deh, kesalahan wasit yang ngasih bonus, ditarik lagi tuh bonusnya sama yang kuasa, gitu kan? Yang ketiga di laga antara SP Falcon lawan Madura United di ACL 3. Ada satu momen di mana para pemain SP Falcon ini merayakan gol yang dicetak pemain bernomor punggung 77 yang dianggap bola sudah melewati garis gawang. Tapi wasit asal Jepang justru menganulir gol ini karena dinilai gol ini atau bola ini belum melewati garis gawang. Tapi di laga ini kita bisa belajar ya bahwa yang namanya kualitas siaran Liga 1 ternyata masih lebih bagus daripada siaran Liga Mongolia lo ya. Pertama, angle-nya aja tuh, pengambilan gambarnya aja ini udah nggak enak banget nih, tinggi banget ya. Lalu soal review tayangan ulang pun nggak terlalu detail. Jadi kami pikir Madura di laga ini cukup beruntung. Kenapa demikian? Ya iyalah beruntung. Coba kalau Persib nih kayak gini, itu 7 hari 7 malam nih dibulinya. Madura mah kalau main 0-0 juga di ACL 3 pasti tetap aman. Pasti bilangnya gini, alah cuma tim kecil di Liga 1 kan gitu. Padahal faktanya Madura adalah finalis Championship Series. Tapi kenapa beda perlakuan dengan Persib? Kalau Persib dihujat lantaran katanya Persib ini juara Liga 1, tapi kok kenapa di Asia melempem sementara di Liga belum terkalahkan? Apa nggak ada yang sadar? Kan harusnya ini jadi pertanyaan, apakah tim wakil Indonesia ini jelek atau kualitas liga kita yang buruk? Kan harusnya mikir ke situ. Iya ya, di Liga Persib belum terkalahkan. Kenapa di Asia belum bisa menang ya? Berarti kualitas liga kita masih di bawah liga luar dong. Harusnya mikir ke situ. Tapi kan netizen kita nih, khususnya supporter tetangganya Persib, gak bakalan mikir ke situ. Yang di pikiran mereka, Persib nggak menang. Wah, ini ladang nih buat ngejatuhin dan hujat Persib dan pendukungnya. Gitu kan? Jadi buat kami ini miris, seperti diskriminasi sih. Dan lebih mirisnya lagi, nilai nasionalismenya kita itu udah hilang. Persib, Madura, PSM, Borneo, ini adalah 4 wakil Indonesia di kancah internasional dan di 2 kompetisi berbeda. Harusnya kan mereka ini mewakili nama Indonesia yang artinya seharusnya pun didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi ini dilihatnya beda. Tapi netizen kita atau rakyat kita itu nggak mikirnya mereka ini wakil di Indonesia atau perwakilan Indonesia yang membawa nama Indonesia. Tapi yang dilihatnya klubnya. Bener dong, inilah realita bangsa kita. Muaranya apa buat kami? Kenapa ada masyarakat kita yang menghujat klub-klub tertentu padahal mereka ini mewakili nama Indonesia? Yaitu balik lagi ke mutu pendidikan yang sangat menurun dan nilai moral bangsa ini yang sudah dirusak oleh elit politik bangsat yang ngompor-ngomporin tapi tujuannya demi keuntungan diri pribadi yang rusak seluruh otak rakyat Indonesia.